Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Aisyah Rahman. Saya merupakan mahasiswi program studi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2019. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Kak Mega Anissa Ramdhani, yang merupakan mahasiswi program studi D3 Hubungan Masyarakat juga, Angkatan 2018. Zoom ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas UTS saya sebagai pemenuhan tugas UTS wawancara dengan temanya itu adalah tantangan milenials agar tetap produktif dengan pembelajaran jarak jauh. Oke, kita langsung aja nih ke narasumber kita satu ini. Halo Kak Mega. Halo Iren. Halo Kak. Kak, perkenalan dulu kali ya Kak. Oke, kenalin aku Mega Anissa Ramadhani, biasa dipanggil Ega, mahasiswi Hubungan Masyarakat Angkatan 2018. Oke, terima kasih Kak. Oke Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak setelah kan 8 bulan ini di rumah aja nih Kak kegiatannya. Apa sih Kak yang paling dirasakan gitu Kak? Kalau kabar Alhamdulillah baik, tapi kalau yang paling dirasakan sejauh 8 bulan ini pasti bosan ya. Iya, iya. Oke Kak, langsung aja nih Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu, nah biasanya kan Kakak kalau misalnya di rumah ini pasti merasa jenuh dong Kak. Nah, biasanya Kakak tuh ngelakuin hal apa aja sih Kak untuk menghilangkan rasa jenuh ini nih Kak? Untuk menghilangkan rasa jenuh biasanya aku nyoba resep-resep baru sih, Hmm, masak, nyoba-nyoba buat bikin cemilan baru kan. oh iya. Atau bisa ikut lomba nulis juga, waktu Hmm, itu udah pernah 2 kali. Sama bisa baca novel punya waktu baca novel lebih banyak lagi sih. oh oke Kak. Nah, karena kan udah lama juga nih Kak di rumah. Nah, apakah Kakak menemukan hobi baru nih Kak selain hal-hal yang tadi Kakak udah sebutkan tadi nih Kak? Kalau hobi baru mungkin masih sama ya, hobinya baca novel, terus kalau hobi baru mungkin lebih, apa ya, lebih pede buat, keluarin tulisan yang udah pernah ditulis sih, buat Hmm, ikut lomba online gitu. iya, iya. Oh, berarti Kakak suka baca dan suka menulis lagi gitu ya Kak? Iya, betul. Oke, Kak. Nah, Kak, kegiatan kuliah kan sekarang dirumahkan aja nih, Kak. Nah, kalau pandangan Kakak sendiri nih, Kak, terhadap PJJ ini tuh apa sih, Kak? Pandangan buat PJJ sebenarnya kalau dilihat dari situasi, tepat ya, karena kan kita Ya, juga nggak bisa keluar, takutnya kalau keluar malah nyebarin virus atau bawa virus, ya, jadi betul. tepat sih. Cuma kalau udah kelamaan gini, kita juga butuh interaksi kan sama teman-teman, sama dosen gitu, sama lingkungan luar, pasti jenuh juga. Iya. Nah, Kak, menurut Kakak apakah PJJ ini sebenarnya efektif nggak sih, Kak, buat mahasiswa nih dalam menyerap materi-materi, Kak? Nah, kalau efektif atau enggak itu balik lagi sih ke mahasiswanya itu sendiri, dia mau nggak sih, selama di rumah tuh niat gitu belajarnya, apakah nggak apa-apa deh misalnya kalau, nggak mau mandi gitu, tapi setidaknya untuk menyerap materi misalnya ketika dosen ngasih materi bentuknya PPT, bentuknya file gitu, bisa langsung disimpan kan, bisa langsung dibaca ulang gitu. Jadi tergantung, mahasiswanya itu mau baca ulang, mau belajar lagi atau enggak. Biasanya kan kalau di kelas itu, nggak bakal ditegur kan mau nulis atau enggak. Iya. Nah, sekarang waktunya di rumah, kebetulan kan jadi materinya bisa langsung di-save, jadi bisa dibaca ulang gitu. Iya, betul, betul. Oke, Kak. Nah, kan kegiatan Kakak sekarang ini kan sibuk kuliah aja nih, Kak. Nah, kalau Kakak sendiri nih, Kak, bagaimana sih Kakak menjadikan diri Kakak ini tetap produktif nih, Kak, selama pembelajaran jarak jauh ini nih, Kak? Kalau produktif, aku lebih ke kerjain apa yang bisa dikerjain. Misalnya hari ini tahu nih mau ngapain atau punya tugas apa, kerjain dan minimal sehari itu ngerjain 2 supaya, kesehariannya itu tuh nggak kosong-kosong banget. Atau sekalipun nggak ada tugas, misalnya lagi pengen beresin kamar, lagi pengen bongkar-bongkar, peralatan kamar, dibetulin-betulin aja. Jadi, menambah aktivitas juga gitu. Oke, Kak. Nah nih Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Coba dong Kak, kasih sedikit tips nih Kak buat aku atau nanti buat teman-teman aku supaya kita itu menjadi millennials yang selalu produktif nih Kak, walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini nih Kak.
Oke, biasanya kalau di rumah lagi kayak gini buntu banget sama yang namanya inspirasi ya. Mhm. Kalau mau produktif itu biasanya aku suka cari-cari ide di Pinterest, apapun Oh, yang aku butuhin aku selalu carinya di Pinterest karena dia kan bentuknya kayak, gambar, desain-desain gitu iya kan, daripada bukanya Google yang penuh web sama artikel gitu, pusing harus baca lagi, iya. mendingan jadi larinya ke Pinterest. Jadi dapat idenya dari situ supaya kita dapat inspirasi buat ngerjain tugas gitu. Mmm, Itu satu, cari inspirasi buat semangat, produktif. Yang kedua, bikin list, hari ini harus ngapain, besok harus ngapain, lusa harus ngapain, dan list itu harus ditempel di tempat yang kalian paling sering, lihat gitu di rumah. iya. Jadi udah tahu mau ngapain aja. Oke, Kak. Wah, keren banget nih, Kak, bahasannya. Oke, kesimpulannya, di wawancara kali ini adalah untuk menjadi millennials yang tetap produktif selama PJJ ini, yang tadi seperti yang Kak Ega bilang adalah pertama, cari inspirasi buat tetap produktif, misalnya kayak mencari inspirasi lewat Pinterest, misal untuk mengerjakan tugas-tugas, ya kan, Kak? Iya, Kemudian yang betul. tadi kedua adalah membuat list kegiatan selama seminggu tuh dan ditaruh di tempat yang sering kita lihat, misalnya kayak depan kaca juga kan ya Kak ya. Iya, Oke Kak. betul. Terima kasih banyak nih Kak atas waktunya Kak sudah meluangkan waktunya buat wawancara dengan saya Kak. Oke, Terima kasih sama-sama. Kak. Semangat terus, Iren. Iya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Syarahman. Di sini saya sudah bersama dengan sepupu saya sendiri, yaitu Fatia Azaroviva, yang akan menjadi narasumber saya pada wawancara kita kali ini dengan tema yaitu adalah tips agar tetap sehat dan positif selama masa pandemi ini. Oke, baik, kita langsung aja nih ke narasumber kita hari ini. Halo Kak Fatia. Halo. Boleh Kak langsung aja nih Kak perkenalkan nama Kakak. Halo, nama saya Fatia Zaroviva. Biasa dipanggil Fatia dan saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2018. Baik. Gimana nih Kak kabar Kakak selama di rumah aja nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Nah Kak, selama pandemi ini Kak, kan semua kegiatan itu dirumahkan nih Kak. Nah, kalau Kakak sendiri nih Kak, gimana sih Kak? Apa sih yang paling dirasakan banget Kak? Yang pasti yang aku rasain selama 8 bulan nih di rumah aja online, ya jenuh lah ya. Karena kegiatan aku cuman online, buka laptop di depan laptop, dan itu ngerasa bosan aja selama 8 bulan. Ah iya sih ya Kak. Oke Kak, nah kan tadi seperti yang Kakak bilang Kakak ini seorang mahasiswa dan kuliahnya pun juga di Malang nih Kak. Otomatis kan finansial tuh masih disokong sama orang tua nih Kak. Benar. Nah, selama pandemi ini apakah finansial Kakak tuh juga mempengaruhi nih Kak? Iya, pasti. Karena waktu aku di Malang nih, uang bulanan aku tuh pasti full. Terus saat ketika kegiatannya dirumahkan, jadi online, ya uang bulanan aku dipotong sama orang tua aku gitu. Oh oke Kak. Nah, dengan keadaan finansial Kakak yang gak full seperti biasanya nih Kak, kan e-commerce ini lagi gencar banget nih Kak, mengeluarkan diskon-diskon, apalagi kayak kemarin tuh Kak Shopee ngeluarin 10.10. Kakak tuh ikut tergiur gak sih Kak? Enggak sih, enggak terlalu sih, karena aku biasanya tergiur kalau ya emang aku butuh aja gitu barangnya. Kalau aku nggak butuh ya enggak. Berarti Kakak bukan tipe orang yang untuk menghilangkan rasa jenuh Kakak shopping-shopping online gitu? Enggak ya Kak ya, berarti sesuai kebutuhan aja ya Kak? Betul. Nah, untuk itu apa sih Kak, hal apa yang Kakak lakuin untuk menghilangkan rasa jenuh nih Kak di rumah? Biasanya aku belajar masak, masak-masak. Terus aku ngisi hari aku dengan workout juga setiap sore. Iya. Terus kayak kadang aku main TikTok juga gitu. Oke, lagi hype banget tuh Kak. Iya. Nah Kak, selain hal yang tadi, ada nggak sih Kak hal baru yang akhirnya Kakak temukan nih Kak setelah Kakak pandemi ini nih Kak? Hal baru ya itu tadi yang aku bilang, masak. Masak itu merupakan hal baru buat aku karena sebelumnya aku orang yang bukan nggak bisa sih, kayak jarang banget buat masak-masak gitu. Tapi pas saat pandemi aku jadi nemu banyak resep baru, masakan baru gitu, aku nyoba-nyobain. Oke, baik Kak, oke gitu. Nah, selain itu ada nggak sih Kak hobi-hobi baru lagi Kak? Ada sih, karena lagi hype tuh yang kayak tadi TikTok, ya aku agak sering main juga gitu kadang. Oh iya. Oke Kak, nah berarti kan menemukan hobi baru ini merupakan hal yang positif nih Kak. Oleh karena itu menurut Kakak sih, ada nggak sih Kak
tips untuk aku atau teman-teman nih agar tetap punya pikiran dan jiwa yang positif nih Kak selama masa pandemi ini? Menurut aku sih biar tetap punya pikiran yang positif itu kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Itu pasti bersyukur apa yang kita punya sekarang, apa yang kita jalani sekarang, kita harus bersyukur. Terus kayak tetap stay positif buat di dalam diri kita, kayak selalu berkata-kata positif sama diri kita, jarang ngeluh. Terus juga kita harus menjaga kesehatan, itu penting banget. Oh baik, berarti kakak ini tipe orang yang care nih ya Kak sama kesehatan sendiri ya Kak? Benar. Nah, biasanya apa aja sih Kak yang kakak lakuin nih buat menjaga kesehatan diri kakak sendiri? Kayak aku biasanya jaga workout aku setiap sore itu di rumah, kayak workout online dari YouTube. Terus aku juga jarang begadang. Oh iya. Terus kayak jaga jam tidur dan juga jaga makanan. Oh gitu Kak. Nah biasanya jaga makanan, biasanya kakak apa sih, makanan apa sih yang sering kakak makan? Kalau yang sering aku makan biasanya ya tergantung sih, macem-macem, kayak sayur, sop gitu-gitu. Oh oke. Tapi kakak ada diet tersendiri gitu nggak sih Kak? Oh enggak, aku nggak diet. Oh nggak ada ya. Oke nih Kak, satu lagi nih Kak, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih Kak tips buat aku nih dalam menjaga kesehatan selama masa pandemi ini? Apalagi kan menurut penelitian nih Kak, bahwa virus COVID-19 ini nggak bakal nyerang seseorang yang imunitasnya itu tinggi. Ya, menurut aku tips dari aku ya, buat ngejaga imunitas itu, ya pertama kayak tadi, kita sering-sering aja buat jaga jam tidur kita. Pertama, jangan begadang, terus bangun pagi-pagi, kita beraktivitas pagi-pagi, jangan tidur, kayak bisa ya ngepel lah atau apa gitu kan. Terus juga bisa jaga imun tuh dari sering-sering minum vitamin. Terus habis itu juga workout sore-sore, itu buat ngejaga kesehatan gitu. Oke baik Kak. Oke, kesimpulan dari wawancara kita hari ini adalah kalau menurut Kakak Fatia itu tadi untuk tips agar tetap positif, tadi yang pertama itu adalah harus tetap bersyukur ya Kak, selalu bersyukur. Yang kedua itu harus stay positif. Stay positif dalam artian itu maksudnya positif terhadap diri kita, jangan sering mengeluh gitu-gitu ya Kak. Dan untuk tadi yang tips untuk kesehatannya sendiri adalah yang pertama adalah tadi sering workout, terus sering-sering berkegiatan ya Kak, pagi-pagi menghirup udara segar gitu dan lain-lain. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya hari ini. Terima kasih. Baik, assalamualaikum.